Michael menderita sakit perut setelah memakan lumpia yang dia beli di warung di depan sekolah. Sebagai alumni OSN yang sudah mempelajari teknik-teknik mikrobiologi, ia mencoba mengidentifikasi bakteri pencemar tersebut yang diduga berasal dari kelompok Enterobacter. Michael mengisolasi bakteri tersebut lalu melakukan pengamatan mikroskopis dan serangkaian uji biokimia. Isolat tersebut bersifat gram negatif, tidak menghasilkan urease dan H2S, serta mampu melakukan fermentasi manitol dan sukrosa. Karena keterbatasan bahan, Michael belum sempat melakukan uji motilitas, fermentasi laktosa, serta mengamati tekstur koloni pada agar. Pada tabel kolom sebelah kiri pada tabel ini ditunjukkan berbagai jenis spesies yang diuji. Kemudian, pada kolom-kolom yang ada di sebelah kanannya merupakan berbagai uji biokimia terhadap bakteri uji. Tanda positif menunjukkan hasil positif, sedangkan tanda negatif menunjukkan hasil negatif terhadap masing-masing pengujian biokimia. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pilihan jawabannya A adalah bakteri pencemar tersebut dapat diatasi secara efektif menggunakan penisilin. Pernyataan tersebut adalah salah. Penisilin adalah salah satu jenis antibiotik yang tergolong ke dalam keluarga antibiotik beta-laktam. Antibiotik yang ada di dalam keluarga beta-laktam memiliki ciri utama, yakni memiliki cincin beta-laktam dalam strukturnya. Penisilin memiliki mekanisme aksi untuk menghambat pertumbuhan bakteri, hingga pada akhirnya dapat membunuh bakteri tersebut. Mode of action dari penisilin dalam membunuh mikroba adalah melalui pengikatan cincin beta-laktam ke dalam DD transpeptidase, sehingga akan terjadi penghambatan aktivitas cross-linking. DD transpeptidase merupakan enzim yang terlibat dalam ikatan silang rantai peptida pada peptidoglikan yang merupakan penyusun dinding sel bakteri. Oleh karena itu, penisilin dapat mencegah pembentukan dinding sel baru bakteri. Dinding sel memiliki fungsi penting bagi bakteri, yakni mampu melindungi bakteri dari tekanan osmosis yang ada di lingkungan, baik ketika kondisi lingkungan menjadi hipertonis ataupun hipotonis. Saat proses pembentukan dinding sel bakteri terganggu, maka bakteri akan menjadi semakin rentan terhadap kondisi lingkungan yang fluktuatif yang dapat menyebabkan kematian. Sel manusia dan sel hewan pada umumnya tidak memiliki dinding sel. Organisme yang memiliki dinding sel antara lain tumbuhan, fungi, dan prokariot tertentu, yakni kelompok bakteri. Di antara organisme tersebut, terdapat perbedaan dalam hal biomolekul yang menyusun dinding selnya. Mode aksi dari penisilin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mengganggu ikatan silang peptidoglikan, sedangkan manusia tidak memiliki peptidoglikan. Oleh karena itu, sel manusia tidak akan terpengaruh oleh penggunaan penisilin, akan tetapi penisilin dapat membunuh bakteri. Berdasarkan hasil pewarnaan gram, bakteri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni gram positif dan gram negatif. Pengklasifikasian bakteri tersebut didasarkan pada banyaknya kandungan peptidoglikan yang ada di dalam dinding sel bakteri. Pada bakteri gram positif, ditemukan banyak kandungan peptidoglikan, sementara pada bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang tipis dan dengan peptidoglikan yang lebih sedikit, dan juga dikelilingi oleh LPS atau lipopolisakarida. Hal tersebut bisa menghalangi masuknya antibiotik ke dalam sel. Oleh karena itu, penisilin paling efektif pada gram positif yang dinding selnya banyak mengandung peptidoglikan. Pernyataan yang B adalah kemampuan fermentasi manitol dan sukrosa mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat anaerob obligat. Pernyataan B tersebut adalah salah. Uji fermentasi manitol dan sukrosa dilakukan dengan menambahkan manitol dan sukrosa ke dalam medium pertumbuhan mikroba dan dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri uji menggunakan manitol dan sukrosa yang tersedia sebagai sumber karbon organiknya. Metode penentuannya adalah jika manitol atau sukrosa yang ada di dalam medium digunakan oleh bakteri, maka bakteri akan memproduksi asam organik, oleh karena itu akan terjadi penurunan pH pada medium.
pH indikator yang ada di dalam medium akan merubah warna medium yang akan mengindikasikan adanya produksi asam organik. Indikator pH yang biasa digunakan adalah Bloom Creasol Purple. Jika terdapat asam dalam medium, maka medium yang awalnya berwarna ungu akan berubah menjadi warna kuning. Akan tetapi, jika bertujuan untuk mengetahui apakah suatu bakteri bersifat anaerob atau tidak, dapat digunakan medium cair tioglikolat yang akan menyebabkan penampakan pendistribusian bakteri di dalam medium. Gambar di bawah ini adalah penampakan medium cair tioglikolat dengan adanya bakteri uji di dalamnya. Gambar 1 menunjukkan penampakan bakteri aerob obligat, gambar 2 menunjukkan penampakan bakteri anaerob obligat, gambar 3 menunjukkan penampakan bakteri anaerob fakultatif, gambar 4 menunjukkan penampakan bakteri mikroaerofil, dan gambar 5 menunjukkan penampakan bakteri aerotoleran. Pilihan jawaban yang C adalah data uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengindikasikan spesies bakteri pencemar tersebut berdasarkan tabel. Pernyataan C tersebut adalah benar. Tabel ini menunjukkan berbagai jenis bakteri dengan hasil dari pengujian biokimia yang digunakan sebagai acuan, yang digunakan untuk menentukan jenis bakteri yang sedang diuji. Mengacu pada tabel hasil uji, kombinasi hasil uji motilitas dan fermentasi laktosa cukup mampu memberikan gambaran yang membedakan antara satu mikroba uji dengan mikroba uji yang lainnya. Contohnya adalah, jika hasil uji motilitas dan fermentasi laktosanya positif, maka bakteri yang diteliti termasuk ke dalam Enterobacter aerogenes. Sedangkan, jika hasil uji motilitasnya menunjukkan hasil positif, sedangkan hasil fermentasi laktosanya negatif, maka bakteri yang diteliti kemungkinan termasuk ke dalam Proteus vulgaris dan Serratia marcescens. Pilihan jawaban yang D adalah jika diketahui bakteri tersebut memiliki flagella dan kapsul di permukaan selnya, maka bakteri tersebut adalah Serratia marcescens. Pilihan jawaban yang D adalah salah. Untuk menjawab pernyataan ini, kita cukup melihat tabel yang telah disediakan. Jika bakteri memiliki flagella, maka hasil uji motilitas akan menunjukkan hasil positif yang menandakan bahwa bakteri tersebut dapat bergerak atau motil. Sedangkan, jika bakteri tidak memiliki flagella, maka bakteri tersebut bersifat tidak dapat bergerak atau tidak motil dan akan menunjukkan hasil uji motilitas negatif. Uji koloni mukoid ditunjukkan untuk mengetahui apakah suatu bakteri memiliki kapsul atau tidak. Jika bakteri memiliki kapsul, maka hasil ujinya akan bernilai positif yang ditunjukkan dengan adanya koloni yang permukaannya sangat lembab dan lengket. Jika suatu koloni tidak memiliki penampakannya lembab dan lengket, maka koloni tersebut diindikasikan tidak memiliki kapsul dan menunjukkan hasil yang negatif. Di pernyataan D, diminta suatu bakteri yang memiliki flagella atau bisa dibilang hasil uji motilitasnya adalah positif. Dan diminta juga bakteri yang memiliki kapsul yang menandakan hasil uji koloni mukoidnya adalah positif. Berdasarkan tabel, hasil uji motilitas positif dan koloni mukoid positif hanya dimiliki oleh Enterobacter aerogenes. Jangan lupa cek description box untuk link video yang memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari beberapa hal yang telah dijelaskan di video ini. Dan juga jangan lupa like dan subscribe.